Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Dari presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Saudari Jane Sahetapi, mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Mari kita bersyukur kepada keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk saling melayani. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesahan 441 bait pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang hari ini. Kembali lagi kami boleh hadir pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan nafas kehidupan maupun kesehatan dan berkat-berkat yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena pada saat ini kami melaksanakan ibadah. Pada ibadah keluarga ini kami masih melaksanakan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing dari sektor 1 sampai dengan 8. Kami hanya mau berdoa padamu Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati para Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah tangga masing-masing secara virtual. Kiranya itu semua tidak mengurangi rasa sukacita di dalam kehidupan kami untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan berkati juga Saudari pelayan firman yaitu Jane Sahetapi dan kami semua yang ikut ambil bagian sebagai liturgos, pemandu lagu maupun pemain musik dan multimedia. Tuhan berkati semua kami di dalam pelayanan kami. Kiranya kami boleh menjalankan pelayanan kami ini dengan sebaik-baiknya hanya oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Kiranya semua apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya Tuhan juga mau ampuni dosa dan salah kami, baik perkataan perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 117 ayat pertama dan yang kedua yang menyatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa, Banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi lagi bersama dari Kidung Keesaan 441 bait ketiga dan keempat. Semua yang letih lesu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mau suci dan kuduskan hati kami, agar kami layak menerimanya ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Marilah kita berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar,
memelihara, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, John Salla sudah 22 kali masuk ke dalam penjara, mulai dari kasus pencurian hingga kasus pembunuhan. Namun perjumpaannya dengan pendeta yang ada di dalam penjara mengubah segalanya. Akhirnya pun di sana John bertobat untuk menerima Kristus dan bertumbuh. Selama di dalam sel, ia ternyata melakukan atau mengikuti kursus Alkitab secara tertulis. Ketika masa tahanan John sudah selesai, ia mengungkapkan pernyataan bahwa saya tidak akan kembali masuk ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan memanggilnya kembali ke dalam penjara, tetapi lewat pelayanannya. Ia kembali bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai hamba Tuhan yang memperkenalkan kasih Allah kepada ribuan narapidana. Bapak Ibu, orang yang telah Tuhan selamatkan biasanya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan. Itu merupakan salah satu prinsip dari pelayanan Paulus. Apakah kita sudah mempunyai prinsip yang sama dengan Paulus bahwa kita hidup untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, atau justru kita hidup untuk diri kita sendiri? Dalam jemaat di Korintus, pelayanan Paulus ternyata disaingi oleh para guru-guru palsu yang memikat jemaat dengan memamerkan segala karunia dan kebolehan dari diri mereka. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia memang banyak sekali tiruan atau kepalsuan. Mulai dari motor, baju, tas, dompet, celana, sepatu, dan masih banyak lagi. Tas yang mungkin dijual dengan harga puluhan juta atau beberapa juta saja bisa dijual kembali dengan harga yang rendah, karena itu merupakan tas yang tiruan. Jangankan tas, telur ayam saja bisa ditiru dan dipalsukan oleh Cina. Ada beberapa pernyataan dari teman saya bahwa kalau misalnya kita membeli handphone yang dibuat dari Cina, biasanya handphone tersebut akan cepat rusak. Sehingga ada ungkapan seperti ini dari orang-orang yang sedang merasakan sakit hati. Mereka mengatakan bahwa untung hati ini buatan Tuhan, kalau buatan Cina mungkin sudah rusak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya barang-barang saja yang palsu, tetapi di dalam gereja juga banyak kepalsuan yang terjadi. Bahkan di dalam pelayanan pun juga terdapat kepalsuan. Padahal kita tahu pelayanan itu buatan Tuhan, bukan buatan Cina. Pada waktu saya dan Bapak Ibu melayani Tuhan, betulkah yang kita layani itu adalah Tuhan? Atau justru kita melayani untuk diri kita sendiri? Atau kita melayani untuk mementingkan kehidupan kita? Kita tidak mementingkan Tuhan lagi. Orang-orang yang biasa dimotivasi untuk memuliakan diri mereka sendiri, biasanya hal tersebut merupakan pelayanan yang palsu atau pelayanan yang sia-sia.
Bapak Ibu, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-12, kelihatannya saja mereka melayani Tuhan. Padahal sangat terlihat bahwa mereka itu melayani diri mereka sendiri. Dan Paulus pun tidak mau ikut-ikutan. Ia tak mau membuktikan bahwa dirinya tampil memikat. Pelayanan Paulus dikendalikan oleh kasih Kristus, makanya ia tidak mau terlihat bahwa ia melayani, ia tampil dengan memikat. Karena pelayanan Paulus itu bukan ambisi dari pribadi. Sudahkah pelayanan kita merupakan kasih kita kepada Kristus atau hanya untuk ambisi pribadi? Ternyata Paulus juga tidak mau mencuri kemuliaan Allah, dan Paulus hanya hidup untuk melayani Yesus yang telah menyelamatkan dirinya. Sudahkah saya dan Bapak Ibu melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan diri kita? Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bapak Ibu, takut akan Tuhan di sini bukanlah sebuah teror atau sebuah ketakutan yang ketika kita misalnya sedang berada di dalam mall, lalu kemudian tiba-tiba terjadi gempa, lalu kita berlari ketakutan. Bukan takut yang seperti itu yang dimaksud dengan Paulus. Tetapi takut akan Tuhan ialah rasa hormat kepada Tuhan. Bukan sekedar ketakutan, tapi rasa hormat kita kepada Tuhan yang kita kasihi dan layani. Hal yang paling penting juga dalam pelayanan bukan berapa lama kita melayani Tuhan atau berapa banyak pengorbanan yang telah kita korbankan dalam kita melayani Tuhan, melainkan apa sih motivasi dari pelayanan kita. Kalau misalnya saya dan Bapak Ibu mempunyai motivasi dalam melayani Tuhan itu adalah takut akan Tuhan dalam pelayanan, maka saya bisa yakinkan bahwa kita konsisten dan akan tahan uji dalam pelayanan kita. Hal ini ternyata dialami oleh Paulus. Selama Paulus melayani dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bersukacita, hati yang tulus kepada Tuhan, ternyata dia itu diragukan pelayanannya di dalam jemaat Korintus. Bapak Ibu, saudara-saudari, terkadang kita sudah melayani Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang baik. Tetapi masih ada orang-orang di sekitar kita yang meragukan pelayanan kita. Bahkan mereka menuduh kalau pelayanan kita itu bukan untuk Tuhan, melainkan untuk supaya kita popularitas. Atau mereka menganggap pelayanan kita sebagai untuk ajang mencari popularitas. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak perlu berkecil hati kalau memang kita mengalami kondisi seperti itu. Tetapi ada satu hal yang perlu kita koreksi dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan dengan motivasi takut akan Tuhan, atau memang dengan motivasi yang sudah orang-orang tuduhkan kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan sekedar mencari pujian dari manusia. Karena apa? Karena di sini Paulus lebih memperhatikan apa yang Tuhan pikirkan daripada apa yang manusia pikirkan. Inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus lebih memperhatikan apa sih yang Tuhan
pikirkan mengenai kita daripada apa yang harus manusia pikirkan kepada kita. Di dalam kehidupan tentu kedamaian juga menjadi dambaan dalam setiap keluarga. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sih cara menciptakan kedamaian? Terkadang kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri aja tidak gampang. Apalagi kita harus menciptakan kedamaian untuk orang-orang di sekitar atau menciptakan kedamaian dalam kita berpelayanan. Ternyata untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan perdamaian itu tidak sulit, Bapak Ibu. Karena apa? Karena sumber perdamaian sudah kita miliki, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita telah didamaikan dengan Allah. Di dalam Dia jugalah kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang mendamaikan sesama, yang mendamaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Thomas Guthrie mengatakan bahwa bumi ini untuk bekerja, sedangkan sorga untuk mendapatkan hadiah. Hidup ini untuk peperangan, sedangkan kelak untuk mendapatkan mahkota. Bapak Ibu, lewat ibadah keluarga pada malam hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai hidup yang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Dia. Mari kita melayani Tuhan dengan motivasi yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi pendamai yang bisa membawa kedamaian di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah keluarga ini ya Tuhan.
Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati, menyertai tugas dan tanggung jawab kami dari pagi, siang, sore, hingga sampai pada saat ini. Tuhan, di malam hari ini kami mau berdoa terkhusus untuk gerejamu, jemaat GBB Bethel. Tuhan mau berkati pendeta, vikaris, pelkat-pelkat, majelis jemaat, multimedia, organis, prokantor, dan jemaat ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami agar Tuhan selalu memberkati, menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau berdoa terkhusus untuk kami yang sebagai kepala rumah tangga. Tuhan mau berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, berkati tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya juga Tuhan mau berkati setiap pelayanan dari kami ya Tuhan. Dan begitu juga dengan ibu rumah tangga. Tuhan mau menyertai senantiasa dalam tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Dan begitu juga dengan kami sebagai anak. Tuhan mau memberkati setiap pendidikan yang kami tempuh, walaupun pada saat ini ya Tuhan kami diharuskan untuk bersekolah atau berkuliah lewat online ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu membantu, menyertai setiap proses pendidikan kami. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami mau berdoa, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, yang mau melindungi kami dari setiap virus-virus yang ada. Ya Bapa, terkhusus untuk orang-orang yang terkena positif COVID-19 ini, Tuhan mau memberkati setiap proses penyembuhan yang boleh mereka jalankan ya Tuhan. Dan kiranya mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Begitu juga dengan para medis, para dokter, para perawat ya Tuhan, orang-orang yang berada di garis depan dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tuhan mau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga dengan pada pemerintah yang turut ikut campur tangan dalam menangani kasus ini ya Tuhan. Tuhan juga mau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, serta Tuhan mau memberkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Bapa, di berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tentu juga banyak pergumulan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami sudah menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan membantu kami untuk kami mendapatkan jalan keluar dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan-penderitaan ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami baru saja mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi hidup dan kehidupan kami ke depan. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak Allah yang setia kepadamu, yang selalu meminta pertolongan yang daripadamu, yang selalu mengandalkan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Ya Bapa, suci dan kuduskanlah hati kami, agar kami selalu layak datang untuk kehadirat-Mu. Hanya ini doa dan ungkapan syukur yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakannya lewat doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami di malam hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
saatnya kita memberi persembahan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI 21470020505338. Jemaat, mari kita menyanyi nyanyian persembahan dari Kidung Keesaan 464 bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur. Marilah kita berdiri untuk kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami percaya Tuhan adalah segala berkat di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan pada ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan selalu memperteguhkan kami di dalam iman percaya kami. Dan Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan ajarkan kami untuk selalu terus memberi, terus membagi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelum itu kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 497, bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus gunung batu di dunia,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.